Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita Al-Babu Salisu Ashar, bab 13, menerangkan tentang keutamaan berpuasa. Hadis nomor 5. Bab 13, hadis nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge kusoma poso sapa man yauman ing dalem sedina min Ramadhana saking wulan Ramadan, gufira maka den ngapura lahu kedue man ma ing barang takot dama kang wis kepungkur apa ma min dambihi nyatane saking dosane man, wa malan barang tak akhara kang keri apa ma. Fa idza tama moko mangsane sampurna apa Ramadhanu Ramadhan la yuktabu moko ora den catet alahi ing tesiman apa dambun dosa ilal haulil akhir tumeka taun kang mburi. Fa in mata moko lamun mati sapa man qabla Ramadhana sedurunge Ramadhan akhir kang weneh, jaa moko teka sapa man yaumal kiamat ing dalem dina kiamah, laisa walaisa kale ora ana iku alaihi ing tesiman apa dzambun dosa. Hadisnya agak panjang nih. Rasulullah menyampaikan barang siapa berpuasa sehari di bulan Ramadan, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Kalimat ini butuh pemahaman yang benar. Jadi kalimat mata qaddama wa mata akhor ini tidak hanya disebutkan dalam hadis, tapi dalam Al-Quran juga disebutkan kalimat-kalimat seperti ini. Dosa-dosa yang lalu diampuni, dosa yang akan datang diampuni. Bagaimana pemahamannya ini? Padahal posone mung sedina tok. Barang siapa berpuasa satu hari di bulan Ramadan, dosa sing wis dilakoni di ngapura, dosa sing durung dilakoni di ngapura. Bagaimana pemahamannya ini? Baik, sekarang kita perdalam dulu. Barang siapa berpuasa sehari di bulan Ramadan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini bila dikorelasikan dengan hadis dan ayat yang lain, yang dimaksud itu adalah satu dosa kecil. Yang kedua adalah dosa yang kepada Allah, yang tidak ada kaitannya dengan hakul adami, urusan manusia. Kan nggih? Nah, nanti di sini akan ada bab sendiri, bab tentang taubat. Jadi rukun dari taubat. Jadi Islam ada rukunnya Islam, salat ada rukunnya salat. Panjenengan salat kok salah siji rukune ora dilakoni, maka tidak sah salat itu. Takwa ada rukune takwa. Taubat ada rukune taubat. Rukun taubat itu ada 3. Satu an-nazam. An-nazam niku getun. Napa getun niku? Penyesal. Bila tidak ada nazam maka tidak sah taubatnya. Jadi tidak cukup kita baca astagfirullahaladzim, tidak cukup. Tidak cukup itu. Nanti ada di sini bab zikir. Masih lama kayaknya, mungkin setahun lagi lah ini. Ya. Bab zikir. Jadi
Seperti apa sih zikir itu? Lisan kita mengucapkan istighfar itu baik. Tetapi bila tidak dibarengi dengan nazam, penyesalan, maka yang dapat pahala itu cuma lisan kita. Tobat kita tidak akan diterima oleh Allah. Dan maksudnya seperti itu. Yang kedua namanya al-iqla. Al-iqla itu tidak mengulangi. Bar nyolong pencit, maca istighfar, tobat, sesuk baleni meneh. Itu bukan tobat itu namanya. Maka tobat seperti ini tidak akan diterima oleh Allah. Yang ketiga namanya al-azmu, mempunyai azam, mempunyai semangat untuk memperbaiki diri. Ini rukun dari tobat. Bila dosanya kaitannya dengan Allah. Bila kaitannya dosa atau kesalahan itu hakul adami, rukun tobat ditambah satu, namanya al-baro'ah. Al-baro'ah itu njaluk ridane sing disalahi. Teman bar nyolong pencit tanggane, ya nek gak njaluk sepuro tanggane tidak akan diampuni. Tidak akan sudah. Karena mengambil haknya orang lain. Al-baro'ah itu minta ridho, ya kudu ngomong. Jadi tidak boleh ketemu terus ngomong sepurane cak ya bae ana salah luputku, ndak bisa. Harus diucapkan. Aku sepurane ya wingi nyolong pencitmu. Ya, harus begitu memang. Jadi tidak boleh kita ngomong sing umum itu tidak bisa. Itu namanya al-baro'ah. Maka sebenarnya dosa yang paling berat itu dosa yang hakul adami. Dosa yang kaitannya dengan makhluk. Nah, sudah. Jadi yang pertama dosa kecil, yang kedua dosa yang tidak ada kaitannya dengan hakul adami. Ini yang diampuni oleh Allah. Dosa yang telah lalu pasti. Dan dosa yang akan datang. Piye dosa sing durung dilakoni kok wis di ngapura iku piye maksude? Berarti nek bar poso Ramadan iki nyolong wis gak dosa. Apakah begitu maksudnya? Tidak begitu. Jadi wa ma ta'akhkhara, dosa yang belum dilakukan itu diampuni dulu oleh Allah. Itu pengertiannya yang pertama adalah orang itu menjadi orang yang mahfud. Sulit melakukan dosa. Pemahamannya begitu. Pemahamannya begitu. Makanya wong iki nek salate bener, posone bener, itu pasti sulit melakukan dosa. Pasti itu sudah. Kok ana wong salat jamaah rutin tapi kok sik senengane ngrasani wong, iki pasti salate ndak bener. Pasti itu sudah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Salat yang tidak menjadikan dirinya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kan begitu kan? Nah, karena memahami salatnya belum benar. Jadi salat yang dilakukan belum iqamatus shalah. Itu sering saya sampaikan ini. Jadi salat itu, perintah salat dalam Quran, dalam hadis itu tidak ada perintah kerjakan salat itu tidak ada. Perintahnya mesti dirikan salat. Aqimis shalah, yuqimus shalah, iqamatis shalah. Pasti begitu. Tidak ada satupun perintah ikmalu shalah. Lakukan, kerjakan salat, tidak ada. Dari sisi kalimat saja ini sudah sangat berbeda. Ada nih. Nah, ini penting ngaji di situ sehingga kita itu ibadah memahami maksud, bukan hanya sekedar melakukan ibadah. Ada nih. Nah, maka bila seseorang itu berpuasa sehari saja di bulan Ramadan, dosa yang lalu diampuni, dosa yang akan datang diampuni. Yang dimaksud sama, dosa kecil yang kaitannya bukan hakul adami. Artinya orang itu akan sulit, bukan tidak bisa, sulit melakukan dosa. Sulit. Seandainya terpeleset itu tidak sengaja. Khilaf. Melakukan dosa, maka dosanya akan mudah diampuni. Ini maksudnya. Oke. Sudah keterangannya begitu. Nah, kenapa energi puasa yang dilakukan di bulan Ramadan 1 hari saja begitu kuat? Kenapa? Karena puasa itu mujahadatun nafsi. Ini yang kita harus pahami. Begini para jamaah. Amal, ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya amat sangat sulit diterima oleh Allah. Ini problemnya. Jadi, ngapa nih?
memperbanyak ibadah itu harus. Tetapi kita juga harus. Nah, jadi tidak hanya sholat, tidak hanya baca Quran, tidak hanya menghafalkan Al-Quran. Dalam sebuah hadis itu Rasulullah menceritakan di neraka Allah itu menyediakan satu jurang, namanya Jubul Hazan. Itu disediakan khusus bagi para penghafal Al-Quran. Khusus. Loh, kok mlebu neraka, Pak? Mereka yang menghafal Quran tetapi tidak memahami isi Al-Quran dan tidak melakukan isinya Al-Quran. Mereka menghafalkan Quran hanya sekedar untuk bangga diri. Maka Al-Quran yal'inuhu, melaknati mereka, bukan menyafaati mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini harus kita perhatikan betul. Harus kita perhatikan betul. Sudah, kita lanjutkan. Fa idza tama Ramadan, maka ketika Ramadan telah berakhir, telah sempurna, layak tabu alaihi dzambun ila haulil akhir, maka tidak dicatat baginya dosa sampai dengan tahun berikutnya. Nol, tidak ada dosa. Sampai tahun depannya lagi tidak dicatat dosa oleh Allah. Ini berarti orang yang puasanya diterima, maksudnya begitu. Artinya dia sulit melakukan dosa. Kalau para nabi, para rasul itu maksum. Maksum itu artinya terjaga dari dosa. Jadi orang mau ceritanya nabi dosa itu tidak ada. Tidak ada. Terjaga dari dosa itu nek arep nglakoni dosa ditegur oleh Allah. Tidak ada. Nabi melakukan dosa itu tidak ada. Kalau melakukan kesalahan ada. Salah dan dosa itu berbeda. Setiap dosa itu pasti salah, tapi tidak semua salah itu dosa. Panjenengan neng Wonokromo, liwate Kediri, salah napa bener? Salah, dosa napa mboten? Mboten. Contohnya seperti itu. Jadi salah belum tentu dosa. Tapi kalau dosa pasti salah. Sampun. Jadi para nabi rasul itu semua maksum, terjaga dari dosa. Tetapi selain itu tidak. Bagi para aulia, para wali Allah, para kekasih Allah, orang-orang khusus, itu namanya mahfud. Mahfud itu kalau melakukan salah, ditegur oleh Allah. Diselentik. Itu gampangannya ngomongnya. Diselentik. Diperingatkan oleh Allah. Ini masih enak. Jadi kalau panjenengan kok salah, dielingi Gusti Allah, itu menyenangkan. Karena ada yang mengingatkan kita. Kan begitu kan? Itu orang-orang yang dekat dengan Allah seperti itu. Lah orang-orang yang dibenci oleh Allah itu nek nglakoni salah dijarno. Kula jenengan seneng ngrasani wong iki lambene gak tau metot. Kok dibiarkan begitu saja, maka itu terindikasi orang-orang yang dibenci oleh Allah. Jadi sudah enggak direken. Lah mereka yang disenangi oleh Allah dijaga oleh Allah. Dieman-eman. Sehingga ketika melakukan dosa mereka diperingatkan oleh Allah. Tadzkirah namanya, peringatan. Sehingga mereka kembali ke jalan yang benar, diselamatkan oleh Allah sehingga kehidupan dunianya bahagia, kehidupan akhiratnya juga bahagia. Ngaten nggih. Iki kula jenengan lakoni dosa kok ora ana pengiling saka Gusti Allah, hati-hati kula jenengan. Iso-iso dadi wong sing dimusuhi Gusti Allah, tidak disukai oleh Allah. Istidraj namanya. Falamma nasu ma dzukira bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Quran. Ini ayat yang menerangkan tentang istidraj. Ketika manusia itu melupakan apa-apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, tidak mau peduli lagi, tidak mau tahu lagi, Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah membuka semua pintu kenikmatan. Jaluk apa dikei? Pengin sugih dikei, pengin jabatan dikei. Apapun dikasih. Malah begitu Quran ini, Quran. Dan sampai pada saatnya nanti akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Dicabutlah oleh Allah kenikmatan itu dan tidak ada sisanya sama sekali.
Fa idza hum mublisun, kemudian mereka menjadi orang yang mublis. Ablasa yublisu iblisan mublisun, artinya putus asa dari rahmatnya. Putus asa dari rahmatnya. Di iblis itu artinya putus asa dari rahmatnya Allah. Jadi kalau ana wong putus asa sebutannya apa? Memang artinya begitu. Artinya seperti itu. Sudah. Itu namanya istidrak. Makanya kalau jenengan aja sampai merasa nopo iri. Panjenengan ini ahli ibadah, ahli sholat jamaah, ahli maca Quran, ahli sedekah, ahli zikir. Kok rezekine pas-pasan? Tanggane sampeyan sholat gak tahu, kok sholat raup ae gak tahu. Kok duitnya akeh? Jangan merasa napa nggih? Iri. Lah ya cak aku sembayang ya rutin, wiridan ya rutin, rezekiku kok pas-pasan. Tanggoku mepet lho raup gak tahu kok duwite. Lah itu istidrat kok. Pengelulune Gusti Allah. Ini harus kita paham. Jadi beribadah itu bukan urusan kita diberi oleh Allah atau tidak. Urusannya itu melakukan kewajiban. Ngoten nggih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kita dicipta oleh Allah tujuannya dikongkon ibadah. Urusan dikei apa ora urusane Gusti Allah. Sudah. Kon. Maka tidak dicatat dosa sampai tahun yang akan datang. Fa in mata qabla Ramadan akhir jaa yaumal qiyamah wa laisa alaihi dzambun. Seandainya dia mati sebelum menemui Ramadan tahun depan, maka di hari kiamat tidak ada dosa baginya. Subhanallah. Orang ana dosa. Coba. Ini dengan catatan puasanya sehari saja di bulan Ramadan itu diterima oleh catatannya itu. Berarti indikatornya apa? Indikator puasa kita diterima oleh Allah atau tidak itu satu. Nek nglakoni dosa angel apa ora? Sudah. Nek nglakoni dosa sik gampang iki berarti puasane ora urung diterima karo Gusti Allah. Jangan keburu kita bangga diri dengan puasa yang kita lakukan. Dan Allah mempersempit lagi. Dipersempit oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis sayatin." Ketika memasuki bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka. Artinya apa sih? Pintu surga dibuka itu mudah untuk mendapatkan rahmat Allah. Begitu. Ini bahasa majazi dalam ilmu balaghah. Pintu surga dibuka. Artinya apa? Mudah mendapatkan rahmat Allah. Wa ghuliqat abwabul jahannam. Dan ditutup rapat pintu-pintu jahanam. Artinya apa? Sulit melakukan dosa. Bukan tidak bisa. Wa sulsilatis sayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Coba bayangkan. Setan dibelenggu. Lu setan dibelenggu kok si ana wong nglakoni maksiat Pak ketika Ramadan. Lah, ini yang harus kita pelajari. Khotir bentuknya mufrad khotir, bentuk jamaknya khawatir. Akhirnya diadopsi bahasa Indonesia menjadi khawatir. Itu bahasa Arab aslinya. Khotir itu artinya bisikan yang muncul dalam hati. Itu terbagi 4. Satu khotir robani, bisikan yang datangnya dari Allah. Nek kelas kula jenengan jarang. Belum tentu sampai hari ini, sampai usia kita saat ini kita pernah mendapatkan ini belum tentu. Jarang pun, ada tandanya khusus itu. Yang kedua, khotir malarki. Bisikan muncul dalam hati dari para malaikat. Ini setiap saat selalu ada. Selalu ada. Yang ketiga, khotir syaitoni. Bisikan yang muncul dari dalam hati asalnya dari setan. Pihak luar, pihak ketiga. Memprovokasi kita. Nah ini ketika Ramadan setan dibelenggu. Berarti tidak bisa memberikan bisikan pada hati kita, tidak bisa. Saudara. Yang keempat, khotir nafsani. Bisikan yang muncul dari ke dalam hati karena dari yang berasal dari nafsu kita. Dari nafsu kita. Kemarin saya terangkan macam-macam nafsu kan begitu kan? Insya Allah jenengan wis lali. Jadi ngaji niku penak bolak-balik lali. Itu dari nafsu kita sendiri.
Berarti ketika Ramadan kita hanya berperang melawan nafsu kita saja, tidak berperang melawan setan. Jangan disalahkan setan. Karena sudah diputus, setan dibelenggu ketika bulan Ramadan. Kadang ya mesak nih bolak-balik disalahno wae, padahal bukan salahnya dia, disalahno wae, padahal bukan salahnya dia gitu. Kok ono mesakne karo setan bareng. Itu karena nafsu. Jadi Ramadan itu hakikatnya adalah mujahadatun nafsi, berperang melawan nafsu, melawan diri kita sendiri. Ono nafsul amarah, ono nafsul lawamah, kan ngoten kemarin nggih. Ada laum, ada khirsun, ada syahwat, ada ghadab, ada kadzab, ada ghibah, ada jahlun, ada makrun, ada riya, ada ujub, ada hasud. Itu semua yang harus kita perangi ketika Ramadan. Ketika ada hawa, wah akeh banget. Dan kita tidak akan bisa merangi mereka kalau kita tidak punya ilmu, kita nggak ngerti apa itu syahwat, sebabnya apa, tandanya apa. Apa itu hawa, apa itu zulmun. Tidak akan bisa. Makanya saya sering mengatakan, apa sih wong ra tau ngaji. Karena dia tidak ngerti musuh siapa, yang harus dimusuhi apa. Nek wong ngaji ngerti, oh ternyata ini yang harus dilawan supaya amal kita menjadi amal yang soleh sehingga mudah diterima oleh Allah. Ngoten nggih. Lah wong sing ngaji bolak-balik isih lali terus kok kan ngoten lagi. Nah, apa meneh sing ora tahu. Ini problem kita sebenarnya. Saya itu selalu memberi semangat kepada dimanapun. Saya ngaji rutin itu sehari minimal 2 tempat, habis maghrib, habis isya. Kadang kalau Sabtu sama Ahad itu bisa 3 sampai 4 tempat. Saya tidak pernah capek memberikan support untuk senang pada ilmu. Karena problem umat Islam itu adalah mereka Islam tetapi tidak mengenal Islam. Sehingga Islamnya seperti buih di lautan kata Rasulullah. Ya sholat dilakoni, maca Quran dilakoni, poso dilakoni, tapi ra ngerti karepe. Enggak ngerti apa yang harus dilakukan ketika berpuasa, ini enggak tahu. Sehingga yang didapatkan hanya haus dan lapar saja. Lah ngono kadang nek diomong, "Oh, tau ngaji lho kok gak megel ngoten iki." Sudah, ini gambarannya seperti maka ketika Ramadan itu fokus kita cuma satu, berperang melawan nafsu saja. Lah panjenengan perang karo musuh tapi gak ngerti musuhnya, kira-kira bisa menang ora? Kan tidak mungkin, gitu. Nah, kita harus memakrifai, apa makrifai itu? Nah, harus mengetahui siapa musuh kita itu. Yang sing kula sebut wae pasukan-pasukan dari nafsu itu. Harus kita tahu. Nggih. Jenengan nek teng dokter, mesti duduk terus ditanya, ada keluhan apa? Kan begitu kan? Anu ya Pak Dokter, kula nek esuk tangi turu niku sikil kula kemeng kabeh. Indikator itu, gitu. Jadi dokter pun itu mesti membaca tanda-tandanya. Drijine kemeng napa mboten? Nggih nek damel ngeten sakit lho, tanda-tandane lara napa niku? Kan gitu kan, terindikasi. Sama, kalau panjenengan kalau enggak ngerti tanda-tanda ini, tanda-tandanya riya itu apa, ujub itu apa, hasud itu apa, maka kita menjadi orang yang sakit tapi gak rumongso. Lah, dalam bahasa Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Di dalam hatinya ada penyakit. Tapi karena orangnya tidak merasa sakit, fazadahumullahu maradah, maka menjadi komplikasi. Ditambah-tambahkan penyakitnya oleh Allah. Nah ini yang harus kita pahami. Nah, sudah. Jadi begitu hebat pahala yang diberikan Allah sebenarnya. Baik itu berupa sholat atau berpuasa. Sampai Ramadan poso sedino wae kaya ngono. Dengan catatan diterima oleh Allah. Maka harusnya yang kita lakukan bukan sekedar melakukan puasa, tapi berupaya bagaimana puasa kita diterima oleh Allah. Tadi sampun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau adzinallah lamun marengake sapa Allahu Gusti Allah taala lis samawati marang pira-pira langit wal ardi lan bumi. Anta takalama ing yen ta guneman karone laqala tamaka yakti ngucap sapa karone busra kebungahan liman kedue wong soma kang poso sapa man Ramadhana ing sasi Ramadan fil jannati kelawan swargane Gusti Allah.
Hadis ini Rasulullah mengatakan, seandainya Allah mengizinkan langit dan bumi untuk mengucapkan, berkata-kata, pasti langit dan bumi itu akan menyampaikan. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, diberikan oleh Allah anugerah berupa surga. Surga wae dilungne. Apa meneh mung duit. Itu. Jadi kalau mengilustrasikan harus begitu. Surga, botone surga niku saka emas. Halaman surga niku kerikilnya dari permata. Surga yang seperti itu saja diberikan oleh Allah. Apalagi sekedar urusan dunia yang begitu kecil. Ngoten nggih? Nah, kadang kita itu diberi oleh Rasulullah sebuah motivasi. Iki sok di ngapura dosane iku gak patek semangat. Iki nek nglakoni ngene dikeki swarga iki gak semangat. Tapi nek diberikan motivasi, sapa sing gelem nglakoni ngene duwite akeh, wah nggetu kabeh kan begitu kan. Padahal terbalik. Wong iki nek dosane di ngapura Gusti Allah. Manusia itu bila dosanya diampuni Allah, maka doanya mustajabah. Panjenengan pilih duwite akeh tapi dongane ditolak, apa ora duwe-duit dongane mandi. Pilih pundi jenengan? Nek kula pilih gak duwe duit, sing penting dungane mandi. Masih ra duwe duit nek ndonga mandi kan cepet duwe duit, nggih mboten. Sampeyan duwite akeh nek dungane ditolak karo Gusti Allah apa gak diluk wae entek. Kaya Qarun kan ngoten nggih. Nah, kita harus berpikir gitu dalam beragama. Jadi contohnya seperti itu. Hadis yang lain Rasulullah mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa syahru. Betapa banyak orang-orang berpuasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar. Dan betapa banyak rubba qaimin orang-orang yang salat malam laisa lahu min qiyamihi illa syahru, tidak mendapat apa-apa dari salatnya itu kecuali mung melek bengi. Eman toh, kesel oleh mung melek toh. Kenapa begitu? Ya karena tidak bisa mujahadatun nafsi, memerangi nafsu. Jadi, akhirnya begitu semakin banyak ibadahnya, dia semakin berbangga diri, menganggap orang lain tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya. Lah begini ini tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ngerti nggih? Dalam hikam, maksiatun awrasat bihi dullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat bihi izan wastikbar. Maksiat yang menjadikan dirinya hina dan merasa butuh dengan ampunan serta rahmat Allah itu lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan rasa bangga diri dan takabur. Saya ulangi, maksiat yang menjadikan dirinya merasa hina dan butuh rahmat ampunan Allah itu lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan rasa bangga diri dan sifat takabur. Karena orang takabur itu hakikatnya orang yang mengkudeta Tuhan, bukan syirik. Nek syirik itu lebih kecil daripada mengkudeta Tuhan. Syirik itu mempunyai Tuhan selain Allah. Kan ngoten nggih? Lah nek takabur itu rendah. Tuhan dilereni, dia ganti jadi Tuhan. Loh coba, lebih bahaya mana? Hadis itu, hadis qudsi. Al-kibriya'u izari. Takabur itu adalah pakaianku, kata Allah. Faman naza'ani, barang siapa yang memakai pakaianku, berarti merebut posisi Tuhan. Ini yang kita nggak pernah berpikir. Takabur itu apa? Kenapa takabur? Banyak orang memaknai takabur itu sombong gitu, padahal enggak. Batorul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi kok ana wong angel tuturane niku jenenge napa? Takabur, ngoten nggih. Heeh. Sampeyan wudu sebelah ana bocah cilik, si SD. Terus bocah cilik iki muni, "Pak nuwun sewu, sikute dereng teles."
Wudu nek sikute ra teles niku sah napa mboten? Mboten sah. Kan ngoten nggih. Sing ngilike bocah cilik. Terus jenengan kok muni, "Wah, bocah cilik ngerti apa?" Itu takabur namanya. Karena menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Jadi orang lain ini dianggap di bawahnya dia gitu. Entah urusan harta, entah urusan jabatan, entah urusan ilmu, entah urusan ibadah. Makanya mudah meremehkan orang itu tanda orang yang takabur. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seandainya langit dan bumi diizinkan Allah untuk berbicara, maka pasti mengatakan sungguh berbahagia orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Akan diberi kebahagiaan oleh Allah surga. Begitu luar biasa Ramadan itu. Tapi ayat ini Quran. Niki masyhur wis padha ngertine kabeh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan dan seterusnya. Saya kutip yang depan saja. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Quran, diturunkan di dalam Ramadan itu Al-Qur'an. Al-Qur'an nazala wa tanazzala. Quran itu sudah turun dan akan selalu turun. Quran itu sudah turun zaman Rasulullah dan akan selalu turun. Apa yang selalu turun? Nilai-nilai Qur'annya. Makanya sampai ada Lailatul Qadar, podo rebutan kabeh. Kan begitu kan? Untuk mendapatkan nilai-nilai Al-Qur'an. Nah. Semua kitab itu diturunkan Allah di bulan Ramadan. Semua. Jadi sukufnya Nabi Ibrahim itu diturunkan oleh Allah tanggal 1 Ramadan. Sukuf, lembaran. Tidak berupa pendelan, masih berupa lembaran. Adapun kitab Taurat diturunkan oleh Allah, sebagian riwayat menyebut tanggal 2 Ramadan, sebagian lagi tanggal 6 Ramadan. Bulan Ramadan juga. 700 tahun setelah sukufnya Nabi Ibrahim. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah tanggal 12 Ramadan. 500 tahun setelah Zabur. Kitab Injil diturunkan oleh Allah pada tanggal 18 Ramadan. 1200 tahun setelah Zabur. Al-Quran diturunkan oleh Allah juga di bulan Ramadan. 620 tahun setelah kitab Injil. Semua kitab dan suhuf diturunkan bulan Ramadan. Apa artinya? Karena di bulan Ramadan orang manusia kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perintah puasa di bulan Ramadan itu tidak hanya untuk umat Muhammad. Umat-umat sebelumnya juga diperintahkan, diwajibkan berpuasa. Semua kitab suhuf diturunkan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan itu manusia siap menerima. Kenapa siap? Karena mereka sedang berupaya memerangi nafsu. Berarti inti untuk bisa menerima nilai-nilai Al-Quran itu adalah mujahadatun nafsi. Hadisnya panjang niki. Jadi Rasulullah mengatakan begini. Kharaja qaumun min ummati. Wala qira'atukum ila qira'atihim bisyai'in. Wala salatukum ila salatihim bisyai'in. Rasulullah mengatakan akan datang nanti di akhir zaman satu kaum dari umatku. Salat kalian para sahabat dibandingkan salat mereka tidak ada apa-apanya. Sahabat kaget. Berarti hebat umat ini. Salatnya para sahabat yang semalam 500 rakaat, ada yang 1000 rakaat, dibanding salat mereka tidak ada apa-apanya. Wala qira'atukum ila qira'atihim bisyai'in. Bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Quran mereka tidak ada apa-apanya. Sewenang para sahabat. Ternyata akhir zaman ada umat seperti itu. Tapi lanjutannya hadis. Salat mereka, bacaan Quran mereka tidak pernah melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam seperti anak panah melesat dari busurnya dan tidak pernah kembali. Na'udzubillah min dzalik. Kaget para sahabat. Jadi mereka sholat me-action tok. Orang ngerti karepe sholat. Apa maksudnya sholat? Jadi sholat mereka hanya sekedar untuk ditunjukkan pada orang lain. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim alladzina hum
Yuraun, mereka sholat tapi untuk diketahui orang. Nun sewu, kula nate beberapa tahun yang lalu, sebelum pandemi, diundang sebuah majelis tahfidzul Quran Ramadan untuk ngisi tausiah setelah sholat tarawih. Anu Pak Yai mangkin sing tausiah jenengan, sing imami pun wonten. Wah malah ketepaan, agak kesel-kesel nemen pikiran kula. Begitu kula sampai lokasi sholat sunnah, ternyata sing imam iki bocah si SMP. Mbuh wis balik mbuh durung. Nek durung balik kira-kira sah napa mboten? Satu. Saya melihat ketika sujud sikile ora mancat. Napa mancat itu? Sikile enggak mancat. Itu cara fikih itu tidak sah itu salatnya. Salatnya ora sah. Wis lah. Begitu ngimami ternyata apa? Ternyata yang dibaca itu bacaan-bacaan yang dihafalkan. Oh, ceritanya sholat iki mau promosi. Pikiran saya begitu. Quran sudah mengingatkan. Wong sing sholate yuraun itu akan dimasukkan neraka wel kata Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hafal Quran itu bukan untuk pameran, tapi untuk ibadah. Sudah titik. Saya masih terkesan. Di Jawa Tengah dulu ada seorang ulama namanya Mbah Baidowi. Ya Allah, luar biasa. Beliau mursid 7 thariqah. Ketika beliau meninggal, yang sambutan itu temannya ketika di pesantren. Temannya mengatakan, Mbah Baidowi itu hafal Quran. Semuanya terkejut. Santri tidak ada yang tahu. Anak gak ngerti, bojone dhewe ya ora ngerti. Kalau suaminya hafal Quran. Begitu disimpan kebaikannya, hanya dirinya dan Allah yang tahu. Sakniki mboten maca Yasin wis ora karu-karuan gayane. Wayah ana Yasinan didumi buku ra gelem. Pun lintune mawon lho niku piye karepe kan. Jadi hafal Quran ini bukan untuk pameran, untuk ibadah. Ini yang kita banyak hilang nih. Jadi akhlak seperti ini yang kita banyak hilang. Jadi kalau di dunia pesantren hafal Quran itu biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Biasa. Jadi tidak perlu ditunjuk-tunjukkan. Kenapa? Mengko nek keliru malah isin. Betul enggak? Nggih. Jadi ana wong iki nguber kula nate kedayon wong niku. Alhamdulillah Pak Yai, anak kula sing niki sudah hafal 3 juz. Sing niki 7 juz. Nah, promosi terus lah tentang anak. Akhirnya kalau coba niku jajal muni oleh muni. Lancar. Tapi keliru kabeh. Membedakan huruf H dengan Kha enggak bisa. Membedakan huruf Qaf dengan Kaf enggak bisa. Lha iki piye terusan? Yang dikejar hanya sekedar hafal Al-Qur'an, tapi benar baca belum dilakukan. Lah ini banyak sekali. Ngoten nggih. Akhirnya hanya sekedar untuk wah. Nah, ini yang dilarang di dalam beragama. Ngoten nggih? Sudah. Baik para jemaah, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang tentang keutamaan berpuasa. Ngoten riyin, mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.